Assalamualaikum. Selamat malam Mas Agus Heli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya saya Kabar. turn off dulu commentingnya nih biar kelihatan mukanya dengan jelas Mas Agus. Waduh. Sama Agus dilarang saling mengganggu ya. Mas Agus terima kasih ya waktunya ya. Mau malam mingguan di Gusrawi Fish. Oke Mas Agus, kita langsung to the point aja. Awalnya sampean sampean tertarik dunia perencanaan financial planner itu gimana? Saya nggak tahu saya itu. Bagi saya itu baru gitu. Teman-teman, selamat malam semuanya. Aduh, luar biasa nih diajakin ngobrol sama Mas Agus Rawi ini. Teman lama bertemu kembali. Eh, Pertanyaannya, kenapa tertarik sama dunia perencanaan gitu ya? Mungkin apa? Mungkin karena ibaratnya kejebur kali ya. Oke. Kejebur dalam artian kan sebenarnya Mas Rawi kan tahu background saya tuh lebih lama di finance. In total kurang lebih sekitar 15 tahun kan. Akhirnya ya fokus di bidang keuangannya. Bagaimana dulu bisa masuk kerja ke keuangan itu sebenarnya juga nggak ada mimpi. Jadi maksudnya saya waktu masih SMA kuliah itu sangat tidak tertarik sama pekerjaan di bank. Karena bagi saya ngelihatnya, aduh gila ya, kerjaannya monoton banget, harus berpakaian rapi, kemudian mesti pakai baju dimasukin, kemudian berdasi, kok kayaknya hidupnya kaku banget gitu. Jadi sama sekali nggak tertarik, seriously. Basicnya pengen ke arah Oke. seni gitu, maksudnya suka lah yang berbau seni. Sempat punya cita-cita pengen jadi arsitek gitu kan, ya biasalah ya cita-cita mulia, cuman nggak kesampaian. Cuman sadar diri bahwa ternyata dari sisi finansial waktu itu untuk kuliahnya belum mampu, keluarga juga tidak sanggup untuk mensupport gitu. Nah, akhirnya saya masuk ke dunia finance itu gara-gara diterima di Citibank, Mas Gus. Jadi Hmm. itu pun saya juga ngelamarnya dulu saya tuh punya kebiasaan kalau hari Sabtu itu ngeliatin Kompas. Kalau zaman dulu kan Kompas itu masih ada kan. Sekarang juga Ya. masih ada, tapi maksud saya ada yang itu loh fisiknya gitu kan. Maksudnya banyak di mana-mana. Dan salah satu kenapa saya memilih Kompas karena bagi saya waktu itu Kompas salah satu media yang menurut saya kualitasnya bagus. Isi berita-beritanya juga bagus. Kemudian ya akhirnya saya memilih ya udahlah mungkin orang-orang pasang informasi pekerjaan yang bagus juga di Kompas gitu. Dan oh ya teman-teman waktu apply itu saya di Bali dan Mas Susrawi kan tahu originally saya bukan bukan dari Bali. Saya udah tinggal di Bali kurang lebih 15 tahun lebih. Cuman di Bali kan ya saya nggak punya saudara, nggak punya temen, jadi pure totally merantau. Saya lahir kan sebenarnya lahir tuh di Sumatera, Mas. Cuman saya sempat di Jawa. Ibu saya itu orang Jawa di Ponorogo. Mix. Ya. Nah, di Bali itu kan merantau. Nah, ya salah satu caranya nyari pekerjaan ya memaksimalkan source yang ada kan. Akhirnya masuklah ke Citibank. Itu pun saya juga udah nggak mau terima. Aduh, gila. Karena waktu itu saya juga belum tahu bahwa Citibank itu banknya sangat besar, bagus gitu. Saya berpikirnya, tahunya saya Citibank itu kredit card karena kan brandnya sangat kuat dengan kredit cardnya kan. Terus ada teman yang bilang gini, lu bego banget kalau diterima di Citibank lu nggak mau ambil. Terus saya bertanya, kenapa? Saya bilang, itu perusahaan bagus, banyak yang nyari. Iya, saya bilang. Iya, terus akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta. Jadi di Citibank itu dulu ada namanya Citibank University. Jadi Oke. selama 3 bulan itu disekolahin sama Citibank. Jadi nggak kerja, ya tugasnya cuma suruh belajar aja gitu. Tapi ketat banget waktu itu. Jadi disitulah saya akhirnya benar-benar belajar apa itu investment, ya yang paling Hmm. basic lah surat hutang, reksadana, kemudian belajar sedikit treasury, kemudian belajar foreign exchange segala macam. Itu sempat down itu, Mas Gus. Soalnya kan gimana nggak, saya basicnya itu nggak tahu finance.
memang kuliahnya dulu di akuntansi, tapi sebenarnya setelah akuntansi ya yang penting kuliah gitu mikirnya waktu itu. Karena mau masuk di arsitek itu tadi uangnya yang nggak cukup tadi gitu, terus akhirnya udahlah masuk. Nah di situ tuh sempat down karena ternyata emang benar menurut saya Citibank is one of the best bank ya, terutama waktu itu gitu ya. Orang bilang itu tempatnya belajar dan ya akhirnya semenjak itu pindahlah ke hampir 3 tahun, kemudian saya ditawarin di Commonwealth Bank, terakhir saya di Standard Chartered Bank. Posisi terakhir itu saya branch manager untuk Standard Chartered Bank dan pasar. Gitu. Nah, udah ya itu kan di finance nih. Kenapa akhirnya menyadarin akhirnya mau pindah ke perencanaan keuangan? Pada saat di banking itu gini Mas, saya sendiri menyadarin bahwa di family, di sekolah, itu ilmu perencanaan keuangan itu bisa dibilang tidak ada. Tetapi yang jadi masalah ternyata tidak banyak yang bisa mengatur uang. Ya kan? Pintar cari uangnya, tetapi tidak banyak yang pintar mengatur uang, termasuk saya. Jadi saya itu dulu, uang saya habis-habis gitu aja. Apalagi yang anak merantau, mesti belajar, mesti ngatur sendiri, kos-kosan lah, kemudian mulai cari kontrakan lah, gimana bisa beli rumah, beli mobil gitu kan. Jadi nggak ada yang ngajarin di family saya, karena bisnisnya memang mungkin karena bukan pengusaha atau bukan yang bisnismen, nggak ada yang ngajarin. Kemudian SD, SMP, SMA, sekarang saya tanya sama pernah nggak sih diajarin ilmu perencanaan keuangan, ilmu ngatur uang? Kalau ya waktu kecil itu selalu seingat saya itu diajarinya, diminta menabung. Itu aja paling kan. Menabung itu pun sebenarnya nggak menabung ya untuk membeli sesuatu yang mungkin lebih kalau mau misalkan mau pengen sesuatu yang mahal ya kamu harus nabung gitu. Karena kalau ngarepin dari orang tuamu nggak punya duit orang tuamu untuk beli sepatu mahal. Paling itu aja Mas. Nabungnya pun akhirnya ya kayaknya setahun sekali betoknya itu kan pas mau lebaran itu paling kan. That's it. Itu pun di family kan, tapi secara maksudnya akademisi sampai sekarang saya juga belum melihat bahwa pemerintah itu memasukkan kurikulum tentang pentingnya mengatur keuangan itu di dalam mata pelajaran, setuju nggak? Padahal kita sehari-hari kehidupan kita itu sangat erat berhubungan sama uang. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar bahwa uang itu di masyarakat kita masih dianggap sesuatu yang maaf dalam tanda kutip sensitif atau tabu untuk dibicarakan. Termasuk tua kita sendiri, ya maksudnya di family, we don't talk about money. Kalau di keluarga saya ya, saya nggak tahu di keluarga teman-teman. Maksudnya kalaupun terbuka, mereka tidak terbuka secara apa adanya. Bahkan sometimes even kita untuk membicarakan berapa income yang kita dapat pun ke orang kan kayaknya sesuatu yang tabu. Kalau kita nanya, lu apa sih nanya-nanya income orang itu? Karena masih dianggap yang tabu. Gitu. Sehingga banyak hal-hal yang disembunyikan. Disembunyikan dalam artian akhirnya maaf berhutang lah atau apalah dan kita taunya belakangan kan gitu. Nah, dan itu terjadi juga sama saya Mas. Jadi saya ngelihatnya aduh gila ya. Ya, saya kan belajar karena juga kepentok ibaratnya kan, Mas Gus. Jadi, dan akhirnya menyadarin, ternyata di masyarakat kita tuh banyak banget orang yang memerlukan informasi tentang ini. Oke Mas, sorry, tadi yang ketangkep saya adalah tadi pemerintah tidak memasukkan kurikulum mengenai financial awareness mindset tentang pentingnya merencanakan keuangan. Betul. Nah, menurut sampean sebenarnya merencanakan keuangan ya itu sebenarnya orang banyak meyakini bahwa merencanakan keuangan itu penting, tapi yang terjadi orang tidak melakukannya. Itu biasanya di mana itu? Gap-nya di mana? Apa yang membuat orang meyakini bahwa merencanakan itu penting, tapi menjalannya kenapa tidak cukup serius ataupun mungkin bahkan nggak melakukannya? Itu sejauh yang sampai amati faktornya apa sebenarnya? Sebenarnya ini juga salah satu yang saya lagi melakukan riset sih, Mas Gus. Saya lagi melakukan riset ini. Jadi kebetulan saya tadi itu lagi ngambil mencari riset itu, cuman saya lebih fokus untuk perencanaan dana pensiun. Nah, kalau ditanya kenapa gitu, karena satu,
menurut saya karena memang dari sisi lingkungan itu sangat erat. Satu karena edukasinya yang menurut saya memang belum ada. Entah itu edukasi secara terstruktur yang ada di lembaga sekolah ya, lembaga edukasi kan yang kita kenal selama ini lebih banyak di sekolah kan, kurikulumnya juga belum masuk. Kedua, di family sendiri mungkin mereka juga tidak ada yang mengajarkan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka mungkin belum tahu tujuannya. Biasanya kalau kita belum tahu tujuan, Mas, itu memang susah untuk melakukannya. Karena dia nggak tahu tujuan, gue ngapain mesti merencanakan karena gue nggak tujuan. Padahal, Mas, ya, kalau saya mau cerita nih, kita ngomong life cycle. Kehidupan manusia, ya. Yang kita bicara pada saat kita sudah mempunyai uang, ya. Yang pertama, single. Setelah single, menikah, tetapi belum punya anak. Kemudian menikah dengan punya anak. Kemudian suatu saat pensiun. Semuanya ini memerlukan perencanaan keuangan, Mas. Contoh single. Single tujuannya apa sih, Mas? Pertama biasanya, kalau dari sisi keuangan. Apa ya? Single ya memenuhi kebutuhan harian lah. Oke, memenuhi kebutuhan harian. Kemudian? Ya tentunya terkait dengan apa passion dia, hobi dia, ataupun tentang hal-hal yang pengen dia raih ke depan gitu. Kira-kira ada mungkin ya, kira-kira tuh ada tujuan menikah misalnya. Kalau kita ngomong general. Kalau orang Indonesia tentunya ada ya, pasti itu. Ya. Menikah ya, pasti. Kita ngomong general loh ya, kita bukan ngomong case by case, secara general. Berarti tujuannya kan menikah nih. Menikah kira-kira perlu dana nggak sih? Pastinya. Pasti, oke. Kemudian kan untuk ke KUA kan. Iya kan. Kemudian yang kedua, kalau saya setiap kali bikin kelas itu dia bilang gini, Pak, kalau saya tujuan saya meskipun saya single, pertama saya bukan menikah dulu, saya beli rumah. Good, saya bilang. Artinya kan kamu juga perlu uang kan, saya bilang. Beli mobil, perlu uang. Kemudian setelah itu menikah, begitu menikah, pasti pada saat dua orang ini memutuskan untuk bersama, ini nanti keuangan biasanya akan menjadi sesuatu yang baru, ada yang terbuka dibicarakan, ada yang diam-diam masing-masing. Nah, keputusannya kan di pasangan itu. Kemarin saya juga kebetulan lagi ngobrol Mas sama salah satu teman di Jakarta, dia mau menikah. Dia sempat nanya sama saya, Mas, nanti kalau misalkan setelah saya menikah ngatur uangnya gimana? Loh, kok nanyanya ke saya? Saya bilang, ya bicarakan, maunya uangnya sendiri-sendiri atau mau berdua digabungin satu, itu harus dibicarakan dengan terbuka. Karena ada beberapa pasangan yang memilih sendiri, ada yang memilih untuk uangnya dijadiin satu. Masing-masing ada plus minusnya. Ada juga yang sebelum menikah mereka sudah bikin prenuptial agreement, perjanjian sebelum nikah, pisah harta. Kan ada juga, itu kan juga harus dibicarakan loh, Mas. Karena banyak sekali case-case di lapangan, banyak kok di lingkungan kita sendiri, saking percayanya dengan pasangan, maaf, dalam perjalanannya suatu saat mereka pisah nih, dan akhirnya uang akan menjadi masalah besar, aset akan menjadi masalah besar, gitu. Karena apa? Karena nggak ada perencanaan, menurut saya gitu. Kemudian yang ketiga, menikah dengan punya anak. Kira-kira anak perlu biaya pendidikan nggak, Mas? Oh pasti. Pasti kan? Pasti. Pendidikannya ada beberapa orang yang udahlah cukup di dalam negeri, UI, UGM, ITB, UNER lah, sampai swasta. Undip, Mas, Undip. Di Ponorogo maksudnya. Ya kan? Ya, betul. Ada juga kan yang orang saya pengennya keluar negeri, Singapura, Australia, let's say nih, Amerika atau ke Eropa, Jerman gitu kan biasanya sekolah yang mereka minta kan. Ya kan belum semua. Nah, sorry saya tadi loncat. Begitu menikah pun mesti memutuskan apakah mau ngekos atau mau ngontrak rumah atau mau sewa dan atau mau beli. Semuanya kan perlu dipertimbangkan, perlu di planning. Nah, begitu juga pensiun. Ini pensiun ini paling menarik. Kita ngobrol sebentar tentang pensiun ya, Mas Gus. Oke, boleh. Mas Gus, kira-kira
Mas Gus suatu saat ngebayangin pensiun itu, sebutkan 3 kata yang mewakilin pensiunnya Mas Gus Rowi. Yang mewakili. Kalau pensiun pertama tetap aktif, tetap kreatif. Oke. Yang kedua financially established lah, baru harapannya ada passive income yang masuk gitu. Oke. Terus yang ketiga apa ya? Sehat dan tidak pikun, yang tidak menyusahkan orang gitu. Paling bayangan saya itu, Mas. Oke. Yuk kita bahas ya. Masih produktif. Boleh, masuk yuk. Masih produktif, tidak menyusahkan, financially oke gitu ya. Nah, untuk mendapatkan level itu tadi, yang Mas Gus bilang tadi, kira-kira nih Mas, angka sekarang perlu uangnya berapa sih per bulan? Waduh lah itu. Belum kebayang kali itu, Mas. Kayak kurang lebih aja dengan uang sekarang lah, bukan uang nanti pada saat pensiun, uang sekarang aja lah. Kurang 3 juta, 5 juta, kalau 10 juta. Yang itu tadi mencapai sehat, tidak merepotkan orang, financially oke. Kemudian apa tadi bilangnya? Tetap produktif. Maka sekarang itu sebenarnya produktif itu juga bagian dari apa ya? Sehat dan tetap produktif gitu ya berarti ya. Financially ada passive income berarti kan. Iya, berarti kan kita tetap perlu uang kan pada saat itu, iya dong, bisa survive. Pasti. Ya. Nah, kita caranya idealnya kira-kira uang angka sekarang berapa? Kan ada tergantung masing-masing orang kan berbeda nih. Ada yang bilang, Pak, saya kayaknya minimum 50 juta. Ada yang bilang, Pak, saya mah karena saya nanti pengen ke kampung, ya saya kayaknya 10 juta cukup, 5 juta cukup. Nah, masing-masing orang kan berbeda. Contoh yuk. Kalau bayangan saya sih, Pak Enda, harapan saya ketika pensiun saya sudah tinggal berdua sama istri kan. Bayangan saya ya. Artinya sudah harapannya tidak ada lagi expenses yang harus saya keluarkan untuk anak misalkan yang harus seperti yang selama ini terjadi gitu. Saya mikirin dengan saya dan juga memikirkan pasangan berarti kan untuk kebutuhan berdua lah Pak Enda untuk atau berapa ya 10 juta 20 juta gitu kali lah kira-kira. Anggaplah 10 ya Mas, supaya gampang ya. Ya boleh. 10 sebulan ya Mas? Ya. Oke, kira-kira berarti kan kalau 10 juta sebulan berarti kan 1 tahun 12 bulan kan 120 juta Mas? Ya. Pensiun kira-kira pengen usia berapa Mas? Pensiun 55, 57 lah. 55. 55, oke. Dan kita bicara harapan hidup manusia. Rata-rata berapa lama ya? Harapan 60-an, 60, 70. 65, 70 mungkin. Katakanlah 70 ya, dikasih Tuhan umur panjang ya, mudah-mudahan sehat. Oke, dari 55 ke 70, berarti kita pensiun 15 tahun. Dari 55 ke 70. Tadi per tahunnya kita perlu 120 juta. Ya. Berarti selama 15 tahun, kita perlu menyiapkan 120 juta kali 15 tahun. Kurang lebih sekitar 1,8 M. 1,8 M. Itu angka sekarang, Mas. Nah, pertanyaannya, maaf sekarang, ibaratnya usia berapa, Mas? 40 ada, Mas? Belum? Udah lah, sampai 42 lah. Ya, anggaplah 42. 42 ke pensiun ke 55 itu kan masih ada 13 tahun tuh Mas. Iya. Nah, 10 juta hari ini per bulan, 13 tahun lagi itu belum tentu cukup Mas. Karena adanya inflasi. Inflasi anggaplah 45%. Artinya kebetulan kalkulator saya ada di sini. Itu kalau dihitung misalkan katakanlah menjadi 15 juta aja akhirnya sebulan. Berarti kan 1,8 M tadi udah nggak cukup lagi tuh Mas. Anggaplah kita ngomong menjadi 2,5 M lah atau 3 M lah ternyata gitu. Nah, begitu ditanya, oke, kalau saya ngajarnya mereka baru bengong. Nah, menurut Mas sendiri angka segitu gimana Mas kira-kira Mas? Are you ready for that? Nggak kebayang Mas. Asumsinya kan berarti kalau merencanakan berarti kan angka itu harus sudah siap ketika pensiun siap gitu ya? Iya dong. Kan kita gitu merencanakan. Ya? Nah, tadi kan Mas Gus tanya, kenapa sih orang-orang kita belum mau melakukan itu?
karena tujuannya belum jelas, Mas. Tapi kalau misalkan kita akhirnya sharing seperti ini, akhirnya, oh iya ya. Sekarang saya tanya deh, Mas Gus sendiri, begitu saya kasih angkanya 2M, 2,5M, let's say gitu. Benar-benar sudah ready atau belum? Pertanyaannya kan gitu biasanya kan. Alhamdulillah kalau sudah ready gitu kan. Nah, kalau ditanya kenapa orang-orang belum melakukan, karena satu, mereka belum tahu bahwa ada sesuatu yang mereka belum tahu. Nah, gimana tuh bahasanya? Ya kan? Ya. Tidak tahu bahwa ada yang mereka tidak tahu. Itu bahwa misalkan contoh persiapan pensiun itu ternyata segitu banyaknya yang diperlukan. Padahal itu angkanya biasa lah ya, nggak bombastis gitu kan. Nah, fungsi kita sebagai perencanaan keuangan akhirnya kita mengajak teman-teman itu untuk oke, Mas Gus, berarti kan masih punya waktu 13 tahun nih. Yuk kita siapkan dari sekarang, berarti per bulannya kira-kira perlu menyiapkan berapa. Nah, itulah perencanaan keuangan. Aduh, mantap sekali. Berarti sebenarnya perencanaan keuangan tuh bukan ngomongin duit yang duit-duit begitu ya, tapi lebih ke bagaimana mengubah mindset orang, cara pandang orang tentang merencanakan sesuatu terkait dengan keuangan. Betul. Jadi kayaknya gini loh, Mas. Kami ini sebenarnya bukan hanya semata-mata fisik ngomongin uangnya orang, tetapi lebih ke kita juga kita kan sama-sama belajar coaching kan. Sebenarnya lebih coaching gitu, lebih menggali membuka potensi-potensi orang itu untuk mengetahui bahwa kamu tuh perlu sekian gitu loh. Misalkan gitu. Pentingnya perencanaan. Jadi it's not about bagaimana akhirnya kemudian mengelola uang. Yes, salah satu strateginya nanti begitu kita sudah tahu, baru kita ngomongin, oh berarti uang saya mesti dibawa kemana nih supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Gitu. Jadi bagaimana saya mengelola income saya dengan baik. Nah, kami sendiri event perencana keuangan ya, kita ngajarin perencanaan keuangan, ya kami juga sama-sama belajar, Mas. Gitu. Jadi bukan berarti terus kami menjadi hebat, uang kami lebih banyak, enggak juga. Karena kami tahu kami belum hebat itulah, makanya kami belajar. Gitu, Mas Gus. Jadi never stop learning lah. Oke, menarik. Berarti Berarti sebenarnya itu ya tentang bagaimana membuat orang mulai memikirkan itu dengan cara tadi itu ya, menanyakan kembali tentang kebutuhan masa depannya apa. Betul. Artinya pasti ketika orang ditanya mau ngapain, dia kemudian akan menyampaikan tujuannya apa gitu ya. Dan itulah sampean membantu mereka menghitung jika ada seperti ini, seperti apa dan sebagainya. Ya. Nah, saya itu kembali ini, Mas. Itu contoh ini, Mas Gus. Baru contoh kecil, simple banget. Karena dalam perencanaan keuangan itu banyak banget. Satu, pengaturan cash flow. Kemudian kedua, kan itu ada kemudian investment plan, kemudian protection plan, kemudian investment tadi sudah ya, kemudian bagaimana pajak, kemudian bagaimana pengaturan warisan. Itu semuanya dipelajarin. Karena banyak banget juga orang yang kelihatannya dulunya baik-baik saja, tapi begitu aset itu menjadi warisan, akhirnya menjadi masalah, itu juga banyak banget. Nah, salah satunya kita juga harus merencanakan. Kenapa? Contoh lagi case, pernah nggak Mas Gus, saudaraan ribut, bahkan kadang bisa sampai ke pengadilan gara-gara warisan? Pernah melihat? Ada. Ya. Bukan ya? Banyak. Kemarin yang case terbaru di Jakarta apa itu? Perusahaan apa itu, Mas? Sinarmas. Nah, sih berapa triliun itu yang digugat? Triliunan, ya, ratusan triliun. Ya. Karena apa? Karena perencanaannya memang dari awal I don't know ya, kita nggak judging ya. I mean like, event yang sudah sekelas itu aja masih bisa terjadi, gitu loh, Mas. Oke, Mas, ini kan ada beberapa teman-teman yang emang milenial ya. Yes. Sampai yang paling sederhana lah tentang pentingnya namanya perencanaan itu bagi mereka itu apa sih yang menurut sampean penting untuk mereka siapkan dari sekarang gitu. Mungkin sampean juga sudah mengamati bagaimana habitnya milenial itu, mungkin sampean punya tips buat mereka gitu, Mas. Kalau menurut saya sih memang belakangan ini ada menjadi sorotan sih ya. Milenial itu dengan adanya sosial media belakangan, bisnis is changing kan, semuanya berubah.
begitu masifnya dengan adanya teknologi gitu. Ada plus dan minusnya. Contoh yang paling simpel yang sehari-hari kita lihat, sosial media itu sangat bombastis, sangat masif pergerakannya, mulai dari ya pertama dulu mulai Facebook lah, kemudian Instagram, WhatsApp, yang terbaru yang sekarang very happening menurut saya adalah TikTok lah. Itu informasi semuanya itu kan ngumpul tuh Mas. Nah di situ ada beberapa yang menyikapinya dengan plus minus, ada yang biasa-biasa saja. Maksud saya gini, orang akhirnya begitu melihat bahwa oh teman saya pergi ke sana, teman saya berlibur, teman saya beli produk ini, beli barang branded ini, itu menurut saya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat kita, behaviornya, sehingga ada kekhawatiran bahwa anak-anak muda sekarang ini taunya hanya mereka nggak begitu memikirkan masa depan, mereka hanya pengen fun gitu. Saya sendiri kayak amatin ya, anak-anak sekarang tuh kayaknya hidupnya kok jauh lebih. Lihat coba, TikTok kerjaannya joget-joget kan, kerjanya nyanyi-nyanyi gitu kan, kayaknya hidupnya happy banget gitu, nggak kayak zaman kita dulu ya, kan gitu. Bahkan anak-anak sekarang. Tapi di satu sisi ada yang memanfaatkannya dengan sangat bagus untuk bisnis, untuk edukasi. Instagram juga lah, banyak yang hanya untuk ajang pamer juga ada, tapi ada juga yang memberi, mudah-mudahan yang kita lakukan memberi manfaat buat orang. Kan gitu. Nah, pilihannya kan sebenarnya kembali ke orang masing-masing. Nah, kalau kita bicara anak milenial yang jadi YouTuber keren-keren banyak, yang jadi selebgram banyak. Gitu kan, kalau mereka bisa memanfaatkan. Nah, tetapi secara general kalau kita bicara anak-anak milenial, ya paling yang biasanya menjadi sorotan itu adalah sorry ke distract. Biasanya ada kekhawatiran bahwa anak-anak ini mikir nggak sih gitu bahwa masa depan mereka sangat panjang. Tapi untungnya kan banyak juga platform-platform, digital platform yang membantu milenial nih, yang menyampaikan pesan-pesannya, pentingnya tentang investment, pentingnya asuransi, pentingnya pengaturan keuangan. Sekarang digital platform banyak banget. Beli reksadana lewat handphone bisa, invest di saham bisa, peer-to-peer lending bisa. Kemudian you name it, semuanya sekarang sudah ada. Ada lagi yang terbaru, cryptocurrency lah. Semuanya kan sekarang everything lewat platform. Nah, semuanya ada sebenarnya. Jadi kalau milenial mungkin yang lebih penting adalah again edukasi. Cuman memang pada saat memberikan edukasi ke milenial ini, kitanya yang harus paham mereka nih Mas, maunya mereka itu apa gitu. Karena kalau yang terlalu kaku, saya mengamatin nggak masuk juga. Jadi sometimes kitanya juga kadang harus budaya milenial akhirnya gitu. Karena mereka akan membawa dampak yang sangat besar ke ekonomi ke depan kan. Itu oke Mas, tadi kan beberapa item yang Mas Agus sebutkan itu kan membantu peran Mas Agus untuk bisa kemudian ngomongin tentang perencanaan dipermudah, karena kan ada apa ya, layanan-layanan yang memang mendukung kesehatan dan sebagainya tadi itu. Nah, ada nggak dari bagian situasi sosial kehidupan saat ini yang itu lumayan membuat Mas Agus bekerja keras untuk meyakinkan orang tentang pentingnya perencanaan? Entah itu dari sistem pemerintah, entah itu selain tadi mungkin kurikulum ya, itu jelas cukup menjadi apa ya, kalau dibilang itu menghambat ya sedikit-sedikit lah, tapi ada nggak hal lain misalkan yang itu membuat Mas Agus jadi tidak mudah? Again sih, yang akhirnya gerak kenapa ini tidak mudah untuk disampaikan ke masyarakat gitu ya. Satu itu tadi sih Mas, profesi perencanaan keuangan itu di Indonesia kan bukan sesuatu yang common kan Mas. Ya saya jadi ingat pertanyaannya Bu Ayu itu, emang ada itu ya jenjangnya ya di grup, ingat nggak kan? Iya, jadi event yang katakanlah yang kan ya cukup terinform lah ya. Ya kan level kita kan well informed lah ya, sampai kita pernah satu kelas segala macam. Itu profesi apa perencanaan keuangan? Memang bisa dibilang bukan profesi yang well known, bukan profesi yang cukup dikenal orang gitu. Tapi apakah kita ada? Ada. Karena kenyataannya apa? Masyarakat kita sampai sekarang banyak sekali yang masih tertipu, maaf, dengan investasi bodong. Banyak banget teman-teman kita, aduh Mas, sehari-hari mungkin nggak
mungkin orang membicarakannya bisik-bisik. Masih banyak banget orang yang terlilit masalah hutang, terutama kredit card. Itu masih banyak banget. Kemudian hutang sama temen, hutang sama saudara yang akhirnya, well, ujungnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang bikin gerah apa, ya karena hal-hal seperti ini tuh masih banyak banget. Nggak usah jauh-jauh Mas. Belakangan ini kan di sosial media, di Twitter kan lagi heboh banget salah satu nama besar di Indonesia gitu. Kita nggak usah sebutin lah ya. Lagi heboh banget sampai di masuk ranah hukum, sampai masuk ke PPATK, OJK kan lagi rame banget ini. Padahal selama ini itu menjadi salah satu yang dilihat barometer. Iya, sama anak milenial lagi dilihat banget itu gitu. Salah satu yang dikagumin gitu. Ya saya saya sih turut prihatin sih ya, cukup menyayangkan sih ya. Nah, dari situ akhirnya kelihatan lagi bahwa begitu pentingnya perencanaan keuangan dan memahami produk investasi secara baik dan benar. Dari situ kita melihatnya apa sih? Again, bahwa yang platform yang sudah begitu besarnya, yang sudah nama besar pun, orang-orang ternyata masih menghebohkan gitu loh, masih menghebohkan. Jadi akhirnya kita makin sadar bahwa keberadaan kita itu memang diperlukan di masyarakat gitu. Jadi memang benar kata Mas Busrawi bahwa banyak yang masih belum paham. Ya, that's okay, nggak apa-apa. Memang perlu perjalanan yang panjang gitu. Apalagi kan tujuan kita ngajak orang untuk membuat sebuah perencanaan yang baik. Gitu kan memang, apalagi again ngomongin masalah keuangan, masalahnya adalah tidak semua orang mau terbuka Mas untuk berbicara tentang problem keuangan. Jadi kita itu ibaratnya kayak dokter nih Mas. Dokter kalau pasiennya datang ke kita nggak terbuka sama kita, ya kita nggak tahu sakitnya ada di mana kan? Gitu. Dan ini soalnya keuangan ya, orang nggak mau kelihatan miskin gitu ya, mau kelihatannya cukup gitu ya. Padahal cukupnya itu mungkin dari sumber yang tidak sehat gitu. Betul, apalagi ya masyarakat kita gimana ya, mungkin ya saya sendiri juga belajar bahwa sometimes terlalu membesarkan ego lah gitu, tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Makanya kan sering tuh di sosial media istilah-istilah sindiran-sindiran BPJS gitu kan, budget pas-pasan, jiwa sosialita, yang gitu-gitu kan, sindiran-sindiran kayak gitu kan banyak banget kan di masyarakat. Mas Agus, jadi Mas Agus, saya tertarik dengan yang tadi yang bahwa sebenarnya ketika orang kemudian banyak yang tertipu oleh investasi bodong gitu ya, itu sebenarnya dalam konteks dia berinvestasi itu poin tersendiri sebenarnya. Artinya dia merencanakan untuk sesuatu yang kemudian mungkin ya berdampak keuntungan ke dia. Yes. Tapi kemudian tidak dibekali dengan pemahaman yang komprehensif mengenai investasinya sendiri gitu ya berarti ya. Yes. Itu berarti itu masih di areanya Mas Agus berarti seperti itu. Tentang pemahaman investasi apa dan sebagainya itu. Iya dong. Itu adalah salah satu area kami para financial planner. Makanya sebelum kita melakukan ngasih semacam advice, kemudian memberikan pilihan-pilihan, biasanya kita akan ajak ngobrol secara detail. Harus tahu tujuan mereka ini apa, ngobrol sama kita ini apa. Apakah memang sudah jelas tujuannya, atau karena dia sudah punya sakit pun macam-macam. Ada yang sakit biasa, sakit medium, ada yang sudah sakit parah. Saya pernah dapat ketemu satu orang, menurut saya sakitnya udah parah Mas. Pekerjaannya menurut saya pas-pasan dengan income, menurut saya kerja di restoran gitu ya, as nggak tahu supervisor atau apa gitu. Kemudian punya kartu kredit itu sampai 100 juta lebih gitu. Tapi untungnya dia bagusnya adalah dia masih mau bertanggung jawab, itu yang saya salut. Dia bilang dikejar-kejar. Terus akhirnya sampai pada tahap negosiasi, mampunya berapa? Dia bilang mampunya ya saya paling sebulan nggak apa-apa lah, saya bayarin 300.000, 400.000 per bulan. Dari itu saya bisa mikir, wow, berarti kan kalau kemampuannya segitu, mungkin income-nya juga nggak begitu besar kan, saya bilang gitu. Terus saya mikir, ini akan berjalan berapa tahun baru selesai, saya bilang gitu.
100 juta itu ya. Iya, ya hidup dia kan akan terus seperti itu gitu kan Mas. Jadi kalau misalkan ditanya apakah itu ranah kami, ya karena bagaimana pengelolaan hutang segala macam itu juga masuk ranah kami. Terus pada saat menyangkut investasi tadi yang bodong itu juga masuk dalam ranah kami dalam artian oke, ini pilihan investasi itu macam-macam. Kamu harus hati-hati nih, Mas Gus Rawi. Profilnya Mas Gus itu yang mana? Karena tidak semua investasi itu cocok sama semua orang, Mas. Oke. Masing-masing orang itu punya preference berbeda, berani mengambil resiko yang berbeda, dan pola pikirnya tentang keuangan juga berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan yang mana yang cocok buat orang ini. Gitu. Kalau kira-kira dia jantungan, ya jangan dikasih obat yang kira-kira bikin jantungan. Gitu, Mas. Nanti malah mati nanti dia. Berarti nggak ada yang one fits for all, nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Jadi artinya mungkin orang pengen berinvestasi yang besar, tapi mungkin secara mental, mindset dia nggak pas gitu ya. Ada seperti itu ya? Bisa jadi. Ada yang orang misalkan gini, pokoknya saya pengennya gini-gini. Begitu namanya investasi kadang kan naik turun gitu ya. Begitu misalkan baru turun 5% aja udah kayak kebakaran jenggot. Sudah akhirnya khawatir, sudah nggak bisa tidur. Berarti kan ada yang salah dong. Gitu. Nah, itu yang perlu diluruskan. Kemudian contoh-contoh lagi nih, orang yang pengen apa sih menyelesaikan. Nah, baru-baru ini nih banyak sekali orang yang misalkan gini, saya punya hutang ini, mana yang saya selesaikan duluan? Itu juga banyak, Mas. Banyak juga gitu. Sampai ada orang yang mendingan memegang cash karena ya kalau hutang nanti belakangan aja saya cicil. Padahal tanpa dia sadarin dia bayar bunga di hutangnya itu. Gitu. Nah, hal yang seperti masuk ranah kami. Kemudian pemilihan produk investment itu masuk ranah kami. Nah, saya beruntungnya Mas Gus, saya kan di finance ya belum lama sih ya, 15 tahun, tapi ya belajar lah ya saya gitu. Kebetulan saya belajarnya di tempat-tempat yang bagus menurut saya. Ya kenapa nggak saya sharing sama masyarakat gitu. Supaya ya kita sama-sama belajar kan. Gitu. Itu ada pengaruhnya nggak Mas ke keseharian sampean? Kalau Anda sering menyalakan ngomongin perencanaan, planning itu ada dengan banget. Keseharian ada pengaruhnya nggak? Ada banget, Mas. Ada banget. Jadi saya itu dulu adalah menurut saya ya, salah satu orang yang maksudnya gampang silau ngelihat ih produk bagus, brand ini kayaknya keren banget deh kalau punya gitu. Nah, gitu. Karena saya sering ngomong kayak gini nih, bedakan kebutuhan, bedakan keinginan, itu kan afirmasi kan ke dalam otak kita kan, sehingga pada saat sadar ya. Oh iya ya, ini kan bukan kebutuhan, ini hanya gara-gara keinginan. Gitu. Contoh bicara tas yang 500.000 ada, yang 1 juta ada, yang 10 juta juga ada, Mas. Ya. Kalau pengennya yang 10 juta, tapi masalahnya ada nggak uangnya yang 10 juta itu? Nah, banyak orang yang akhirnya lupa gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada pengaruh ke saya, ya ada. Cuman sometimes kita namanya manusia, kadang lupa, ya wajar ya, maafkan kita ya. Tapi ada nggak Mas yang Mas Agus nggak bisa tolerir? Misalnya, mohon maaf nih, Mas Agus mungkin hobi sesuatu yang itu meskipun nggak punya uang, Mas Agus juga akan berjuang, kemudian itu bisa Anda dapatkan. Ada nggak yang Mas Agus punya seperti itu? Saya yang akhirnya mengorbankan definisi mana kebutuhan, mana keinginan tadi jadi kabur. Ayo udah nih, ini aku tahu ini keinginan, tapi aku harus milikin ini, misalkan. Ada nggak yang kayak gitu? Sehingga dulu, karena saya sadar bahwa dulu saya pernah melakukan itu, makanya saya akhirnya belajar. Jadi kalau sekarang insya Allah nggak sih Mas. Kalaupun misalkan saya spend buat sesuatu yang menurut saya mahal, itu karena saya memang sudah tahu bahwa saya punya. Gitu. Gitu. Jadi saya udah yakin, kayaknya kalau ini gue masih bisa deh. Jadi memang sudah ada jatahnya. Gitu. Sudah terantisipasi lah ya. Sudah diantisipasi ya. Gini loh Mas. Berarti saya sendiri Mas Agus
Mas Agus berarti termasuk orang yang untuk urusan keuangan memang harus strict gitu ya. Kalau memang ini nggak terdeteksi apa misalkan kalau sekarang mungkin belum cukup, tapi ke depan ada potensi ABC yang bisa mengcover itu. Berarti Mas Agus nggak akan mengambil resiko itu kalau nggak ada yang seperti itu. Saya nggak ada. Jadi saya berarti benar-benar pengamal perbedaan keinginan kebutuhan. Yes. Saya, Mas Yusrawi mungkin nggak percaya ya. Saya tuh tahu loh harga ayam mentah per kilo. Saya tahu harga beras per kilo. Serius. Itu tahunya itu untuk perbandingan atau untuk apa? Karena saya menyadari bahwa setiap segala sesuatu harus di-planningkan dengan baik. Bikin namanya anggaran, Mas. Jadi sudah tahu misalkan saya misalkan contoh nih Mas, kalau kita beli aqua gitu kan, per galonnya kalau di Bali itu kurang lebih 19.000 ya, 18-19.000. Kemarin pada saat COVID-19 mulai, itu kan kita jarang keluar, terus akhirnya banyak yang WhatsApp-an orang-orang yang jualan gitu. Saya ketemu nih, contoh, mereka promo ada aqua, bukan mereknya aqua, tapi saya tahu produk itu bagus karena buat disuplai ke hotel. Artinya kualitasnya memang udah bagus. Kemudian saya tanya berapa harganya, 15.000. Diantar kok Pak. Ya udah, saya langganan yang 15.000. Jadi kelihatannya cuma selisih 3.000 ya Mas ya. Tapi saya lakukan Mas itu. I see. Karena di rumah saya itu seminggu kurang lebih habiskan 4 galon tuh, 4 galon. Artinya kalau sebulan kan 16, anggaplah 20 lah. 20, kalau saya katakan 3.000 itu udah lumayan, Mas. Sudah dapat berapa galon lagi gitu. Jadi itu kadang-kadang nggak ini Mas, apa kadang-kadang kalau melanggar itu sampai berarti sadar dong. Oh, aku lagi melanggar prinsip perencanaanku nih. Kadang-kadang nggak nyadari nggak? Sadar. Pasti dong cheating dong sesekali ya, pasti agak-agak melanggar dikit dong. Ya, adalah manusiawi lah. Biasanya ada itu kalau kita ngumpul sama teman Mas, itu terjadi. Oh, oke. Ya. Jadi distraction itu banyak banget, terutama Mas Gus mungkin sempat ya kalau teman-teman yang lihat di sosial media saya, Instagram segala macam kan, saya juga cukup kalau nggak kondisi gini tuh traveling kan banyak banget. Iya, saya lihat. Ya, tahun kemarin saya tuh traveling bisa sampai ke 10 negara. Nah, biasanya itu pada saat di sana tuh Mas ngumpul sama temen, ibaratnya gini, yuk kita makan, contoh simpel makan gini gitu. Kan nggak mungkin dong bilang, aduh jangan dong. Kan nggak mungkin, ya sudah. Makanya biasanya kalau kayak gitu, bikin budgetnya sudah dilebarin gitu. Dilebarin, kira-kira saya perginya sama siapa nih, style mereka bagaimana, ya sudah dilebarin. Tapi kalau saya sendiri, sampai teman-teman saya tuh bilang, jangan deh sama Gus Eli kalau belanja, kenapa? Diomongin perencanaan keuangan gitu. Maksudnya kalau diomongin jadi gak jadi belanja gitu ya? Ya gitu mereka. Menyalurkan keinginannya jadi terhambat gitu. Karena yang banyak keinginan soalnya, bukan kebutuhan gitu ya. Sekarang memang, kamu jangan protes ya, saya beli ini, saya bilang, ngapain, saya tahu duitmu ada kok, saya nggak akan protes, saya bilang. Gitu. Jadi pertanyaannya gini, mengapa sih begitu pentingnya perencanaan keuangan? Kadang memang gini, ada yang bilang bahwa sometimes no plan is the best plan, betul nggak? Contoh, mereka bilang, soalnya kalau kita bikin planning kebanyakan nggak jadinya. Misalkan pengen contoh, yuk kalau di Bali kita jalan-jalan ke Ubud lah, kemana. Udah nggak usah pakai planning, ntar yang ada malah nggak kejadian. Cancel lah inilah gitu. Mungkin ada kejadian itu, tetapi kalau urusannya dengan uang, itu nggak bisa, Mas. Harus nggak bisa. Berarti istilah Mas itu, let's get lost itu nggak berlaku untuk keuangan ya? Selama uangnya ada, mungkin. Let's get lost kalau kita sudah sultan. Oke. Nggak berseri ya? Yang nggak berseri ya? Berseri mah kalau sultan mah bebas. Kan gitu mereka bilang. Tapi kalau ibaratnya uang masih pas-pasan, ya jangan let's get lost. Yang ada lost beneran, nggak pulang-pulang nanti. Lost beneran. Mas Agus kan Muslim nih. Muslim kan? Jadi kan ada dalam agama Islam itu ada istilah min haitsu la yahtasib itu Mas. Ada suatu rezeki yang datang tanpa didugaan itu. Itu dalam konteks perencanaan piye Mas?
hal-hal yang nggak terduga itu? Nah, that's good, good question. Jadi gini, Mas Gus, kalau misalkan tiba-tiba ada uang yang tiba-tiba muncul, itu sebenarnya itu kan di luar jadwal kan, Iya. di luar jadwal itu dalam artian bukan yang bukan keseharian memang sudah kita tahu gitu. Ya, Yang rencanakan pribadi. gitu, kayaknya. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat positif. Contoh satu, misalkan dia ternyata masih punya tanggungan, itu bisa untuk nutup kalau jumlahnya besar. Kedua, kalau misalkan ada beberapa keinginan yang sebelumnya belum tercapai, bisa. Kalau mungkin ya dalam artian pengen membahagiakan selama itu memang ada budgetnya. Tapi kalau misalkan ternyata ada kebutuhan, ya usahakan kebutuhan dulu. Yang ketiga adalah bisa dipakai untuk menabung atau investasi untuk sesuatu yang suatu saat akan dicapai. Contoh nih, kita kalau di Muslim itu kan juga ada umroh, naik haji gitu kan. Ya. Umroh yang naik haji pun mereka planning nggak, Mas? Nggak ada yang tiba-tiba, bulan depan saya mau umroh gitu. Kan nggak ada, Mas. Mas, pertanyaan serius nih. Kan itu kan ada yang namanya gut feeling. Apa ya? Gut feeling itu kayak intuisi ataupun apapun itu ya. Kadang kan atau hiduplah mengalir seperti aliran air gitu kan. Nah, itu kan apakah itu juga mempengaruhi orang kemudian tidak mudah untuk percaya dengan yang namanya perencanaan gitu, Mas? Banyak kan, saya nggak tahu, mungkin kalau bilang, kan banyak juga tuh misalkan saya menjadi seperti saat ini, saya juga nggak pernah bayangin, nggak pernah ada dalam perencanaan saya gitu. Kayak gitu gimana, Mas, itu? Apakah itu juga hal yang membuat menghalangi atau membuat orang jadi tidak mudah untuk percaya dengan yang namanya tadi perencanaan tadi? Salah satunya menurut saya yes. Kalau ditanya iya. Tetapi apakah itu salah atau enggak, kita nggak, ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kalau saya posisinya sebagai perencanaan keuangan, kita tidak bisa memaksakan ilmu kita itu ke orang lain karena mereka punya belief yang berbeda-beda. Dan menurut saya ya nggak apa-apa gitu. Tapi konsekuensinya kalau terjadi sesuatu sama mereka, ya mereka kan tahu. Contoh nih, salah satu perencanaan keuangan di dalamnya termasuknya adalah insurance gitu kan ya. Bagaimana memproteksi aset-aset kita. Orang punya motor, punya mobil, punya rumah, kemudian punya properti lah, punya investasi di mana-mana banyak. Mereka benar-benar nggak percaya sama insurance. Sudahlah, yang penting kalau ada apa-apa saya pasrahkan aja sama Tuhan. Saya percaya ibaratnya gitu kan ya. Ya boleh-boleh aja kan. Ya nggak apa-apa juga. Tetapi pertanyaan saya simpel sih. Apakah kalau sudah seperti itu dia akan pasti terhindar dari misalkan contoh penyakit kritis? Udah pasti? Apa yang terjadi dengan rumahnya? Apa yang terjadi dengan aset-asetnya, investasinya kalau ternyata dia kena penyakit kritis? Kira-kira apa yang akan terjadi gitu? Dan banyak ya, itu Tuhan tadi itu yang dipertanyakan. ya, karena pada kenyataannya banyak juga akhirnya di masyarakat contoh-contoh yang sudah real. Kemarin ya baru saya dapat cerita dari tim saya juga benar. Dia punya insurance di luar negeri, kemudian pada saat pulang ke Indonesia belum diperpanjang, kemudian nanti dulu aja deh kondisi lagi kayak gini. Sebulan setelah nyampe Indonesia dia harus operasi dong. Kena penyakit apa gitu, terus semua asetnya dijual, mobil dijual, rumah dijual. Karena itu adalah salah satu efek dari tidak adanya perencanaan tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan apakah itu mempengaruhi, menurut saya could be, salah satunya itu mempengaruhi mereka tidak mau memulai melakukan perencanaan keuangan, yes. Gitu. Tetapi ya ada konsekuensinya, akan ada resiko yang mereka harus tanggung di belakang sih, Mas. Dan kita posisi sebagai perencanaan keuangan ya nggak bisa maksain juga. Iya. Yang nggak apa-apa, karena itu di luar kontrol kita. Terakhir, Mas, kayaknya udah jam 9 juga nih. Ada istilah terlambat nggak bagi teman-teman yang mungkin sudah kolaps apapun itu, yang mungkin paling tidak bisa yang namanya merencanakan sesuatu? Klise, tapi menarik. Tergantung, Mas. Yang dia pada fase mana dulu. Kalau misalkan dia sudah usia, let's say 70 tahun baru mau merencanakan, ya menurut saya terlambat. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah ya
jangan sampai itu terjadi pada anak-anak cucunya kan gitu. Ya, makanya orang-orang tua itu kan pintar menasihati, pintar mengarahkan. Nah kan ketahuan kita akhirnya tua kan Mas, karena kita akhirnya belajar. Oke. Nah, jadi tapi Oke, artinya ya, tapi untuk sesuatu yang silakan. sesuatu baik menurut saya sih ya tidak ada lah yang terlambat. Sebisa mungkin kalau kan tujuan pun ada 3 macam Mas, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau misalkan udah mepet ya mungkin juga tujuan jangka pendeknya aja apa yang bisa direncanakan kan gitu. Oke, Mas Agus, terima kasih. Memang nambahnya nggak cukup satu sesi sama jenengan itu. Mungkin saya lihat di IG sampean juga sering IG live juga ya. Jadi teman-teman kalau pengen mengikuti Mas Agus Heli banyak sesinya juga. Jadi semoga itu menjadi keberkahan lah. Udah mau berbagi itu menurut saya itu yang mahal di sana. Mungkin justru keberkahannya dari sana ketika ada kemanfaatan yang dirasakan oleh orang dan orang itu mendoakan Mas Agus kan jadi lebih saya salah satu yang percaya itu Mas Gusrowi. Jadi I always believe that when you give something good to people, alam itu akan bekerja kebaikan juga buat diri kita. Saya sangat percaya. Jadi, oke. Berarti sampai dapat pahala banyak ya? Saya berarti dapat juga ya? Oke Mas Agus, terima kasih. Mampir nanti ketemu lagi kapan-kapan di sesi berikutnya mungkin ngomongin perencanaan yang lain tentang jodoh mungkin. Terima kasih, selamat malam dan sampai ketemu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.